你只手万斩，斩罗。Halo guys, welcome back to the stories. Akhirnya kita lanjutkan Wang Lin. Hari ini masalah keluarga Li akan diselesaikan sama Wang Lin. Terungkap sebenarnya dalang di balik segel perbudakan yang dialami oleh leluhur keluarga Li guys. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Nah itu semua bakal terungkap di sini. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Kemarin Wang Lin mengatakan alasan si roh pedang selalu gagal membangkitkan tuannya yaitu Kecuyan itu gara-gara si Kecuyan tidak mau terima guys. Alias tuannya itu nggak mau dibangkitkan. Sang roh pedang gak percaya. Dia pun langsung menyerang Wang Lin. Kepalanya juga sakit bukan main karena Leon di lautan alam bawah sadarnya sudah meloloskan diri. Inilah waktu bagi Wang Lin melancarkan tebasan Asura. Roh pedang auto terluka parah. Tuanmu tidak mau bangkit jadi jangan dipaksa, kata si Wang Lin. Tapi roh pedang masih tidak mau terima. Dia teringat ketika pertempuran besar tuannya Kecuyan. Waktu itu roh pedang bertempur bersama dirinya, menghabisi banyak sekali musuh. Tahun-tahun itu sangat luar biasa bagi mereka. Bahkan tiada yang bisa menghentikan kekuatan mereka berdua. Tapi itu semua tidak berlangsung lama guys. Sampai tibalah hari kehancuran bagi alam abadi. Serangan dari atas langit yang terlalu kuat membuat roh pedang telah selangkah menyelamatkan tuannya, menghasilkan tuannya meninggoy di hadapannya. Nah itulah yang membuat si roh pedang tidak terima. Tuannya tidak boleh meninggoy sama sekali. Dia tidak peduli kehancuran alam abadi. Demi menyatukan kembali jiwa tuannya, dia kumpulkan itu semua ke sebuah patung raksasa dan menanamkan tubuh aslinya ke dalam patung itu demi membangkitkan tuannya tentunya guys. Semua usaha itu dia lakukan sampai akhirnya puluhan ribu tahun berlalu. Dia temukan metode khusus yang bisa membangkitkan tuannya. Tapi dia tidak boleh meninggalkan tempat ini. Hanya bisa menunggu dan terus menunggu. Sampai 10.000 tahun berlalu, tiada orang yang datang sama sekali. Jelas setelah puluhan ribu tahun mana ada lagi orang yang tahu akan sejarah pedang ini ya kan? Tapi sampai akhirnya 30.000 tahun yang lalu, muncullah keluarga Li, yaitu leluhurnya Leon guys. Di sanalah dia menanamkan segel ke leluhur keluarga Li dan bisa meninggalkan tempat ini. Jadi tubuh aslinya bersembunyi di patung tuanya yaitu Kecuyan, sementara jiwanya merasuki leluhur keluarga Li. Nah disinilah rencana dimulai. Tapi keluarga Li kurang kuat untuk menampung jiwa kekuatannya guys. Karena butuh praktisi tubuh di Askendan baru mampu. Sampai akhirnya ada satu anggota keluarga Li yang bernama Li Jinglan. Ini leluhurnya si Leon nih. Berhasil nerobos karena Askendan. Disitulah roh pedang membuatkan pedang khusus dari keturunan keluarga Li yang bisa menampung jiwa dari tuannya. Setelah itu sempurna, tapi kurang satu hal lagi, yaitu darah dari garis keturunan tuannya sendiri, keluarga Ke guys. Makanya keturunan keluarga Ke yang dikorbankan kan? Semua rencananya sebenarnya sudah sempurna, sudah sesuai. Tapi ketika Kecuyan hampir selesai dibangkitkan, dia langsung menolak dan menggagalkan itu semua guys. Membuat sang roh pedang tidak terima dong, kenapa menyerah begitu saja. Lagi-lagi dia tidak mau tuannya meninggoy. Kau tidak boleh mati, teriaknya. Sampai akhirnya roh pedang lagi-lagi kehabisan energi. Li Jinglan pun meninggoy di tempat. Dia minta keluarga Ke buat membawa pedang ini sampai dia kembali lagi ke dunia. Bertahun-tahun dilewatkan, akhirnya roh pedang bisa bangkit kembali. Tapi di dalam dirinya Leon, roh pedang pun masih gila guys. Kemarahannya memuncak, merasa dia tidak pernah salah sama sekali. Aku dan tuanku bertempur tanpa henti, mengalahkan begitu banyak musuh. Tapi kenapa ketika ingin membangkitkan dirinya malah dianggap salah? Karena awalnya tidak mau bantu, maka dia akan dimusnahkan.
Teknik ke-18 sebelum gerakan terakhir dilancarkan. Muncullah sosok-sosok raksasa yang menyerang Wang Lin tanpa henti. Wang Lin sembari menghindari itu semua membalas, "Kau membangkitkan tuanmu dengan cara mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Itulah yang membuat tuanmu menolak." Roh pedang tidak mau dikasih tahu guys. Dia merasa paling benar pun menyerang Wang Lin tanpa henti. Wang Lin tahan menggunakan lukisan gunung dan sungai. Lalu dia lancarkan tebasan Asura. Sekali dia tebas, semuanya terbelah guys, termasuk patungnya Kejuyan. Dengan panik, roh pedang mengembalikan itu semua. Dia berusaha melindungi tubuh aslinya. Tapi dia melupakan teknik penghenti gerakannya Wang Lin. Roh pedang pun dihentikan dan keluar. Tebasan Asura yang kedua mengarah ke tubuh asli dari roh pedang sehingga akhirnya guys, hancur berkeping-keping. Selesai sudah. Jikalau seperti ini, sang roh pedang sudah tidak bisa membangkitkan tuannya lagi karena tubuh aslinya sendiri pun juga sudah hancur. Waduh, gimana nih guys, sedihlah dia ya kan? Sang roh pedangnya akhirnya kalah. Wang Lin menyerang tubuhnya dengan cambuk sebat akibat biar dia ngeliat langsung ketemu langsung sama tuannya Kejuyan guys. Sang roh pedang benar-benar menangis. Dia hanya berpikir untuk menemani tuannya berdiri di garis terdepan, membantu sang tuannya menaklukkan dunia seperti dahulu kala mereka bertarung bersama guys. Dan akhirnya muncullah aura hijau dan tuar. Itu adalah sosok jiwa Kejuyan, yaitu tuannya sang roh pedang. Dia mengatakan, Fei Jing. Fei Jing itu nama si roh pedang ya. Pertempuran di alam abadi pada masa kuno membuat dia meninggoy tanpa ada penyesalan sedikit pun. Justru dia menyesal sudah membuat Fei Jing terperangkap 10.000 tahunan. Menghasilkan banyak orang yang terlibat dan meninggoy gara-gara usahanya mencoba membangkitkan tuannya. Tapi ini semua sudah harus berakhir. Jangan ada lagi korban jiwa. Maka Kejuyan menyuruhnya berhenti dan meminta maaf. Dia sudah mengingkari janjinya guys. Sekarang dia pun membawa Fei Jing sang roh pedang untuk ikut dengannya. Disitulah muncul momen terakhir sebelum Kejuyan meninggoy guys. Dia mengatakan, "Tidak peduli walaupun aku binasa, tekadku akan terus hidup." Dan akhirnya Kejuyan pergi bersama Fei Jing, roh pedangnya, ke surga guys. Akhirnya damai sudah. Keduanya sudah menerima kematian. Lian yang akhirnya sadarkan diri pun berterima kasih kepada Wang Lin. Semua sudah selesai. Masalah dari leluhur Li juga udah selesai. Yang tersisa sekarang itu cumalah sejarah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di lembah reruntuhan abadi, Lian bersama Wang Lin mengumpulkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Jiwa-jiwa itu sengaja dipancing menggunakan teknik lotus keempat. Jadi dipancing udah ke ikan gitulah. Dan ketika sudah berkumpul, waktunya bagi Wang Lin menebas mereka semua, membuat para jiwa yang panik mencoba kabur. Tapi Lian beraksi, membuka tetesan teknik ke-18 belum terlarang. Seketika muncullah teratai raksasa yang langsung menjebak semua jiwa di sana. Nah, inilah waktu bagi Wang Lin agar segera keluar dari penjara itu dan dia mengincar dua harta yang ada di bawah guys. Ada harta pedang dan ada harta tengkorak bertanduk. Pedang-pedang di sana menyegel tempat itu segera menyerang Wang Lin. Wang Lin balas gunakan serangan harta gunung raksasa. Harta-harta yang dibawa itu langsung terpental. Lalu dia ambil dan bawa kabur dari sana. Karena sudah dapat, Wang Lin segera kabur bersama Lian. Mantap. Teknik 18 Lotus Lian memang sangat berguna. Maka Wang Lin gak perlu bertarung sekeras mungkin melawan ribuan jiwa yang tadi. Bagi Lian ini cumalah bentuk permintaan maaf kepada Wang Lin. Soalnya Wang Lin kan udah kena tipu dalam masalah mereka. Dia terus meminta maaf, bahkan mengajak Wang Lin agar ikut pulang ke keluarga Linya sekali-kali.
Di sana ada warisan istimewa terlarang, ada juga pedang-pedang bagus. Hanya keturunan klan Li yang bisa datang ke tempat itu. Nama tempatnya Aula Leluhur Klan Li. Dan Leon secara tulus akan membagikan harta-harta di sana dengan Wang Ling setengahnya. 你走。徐兄，永远分你一半。 Singkat cerita, mereka sampai ke rumah kuno abadi. Di sana sudah ada seorang mayat praktisi abadi. Ketika Walin cek, orang itu menggunakan zira besi yang mengandung nafas dewa kuno. Tampaknya zira besi ini dibuat menggunakan kulit dari dewa kuno, guys. Gimana caranya coba dia bisa mendapatkan kulit sang dewa kuno? Langkah ini. Alam abadi atau alam surgawi memang tidak bisa diremehkan. Maka segera Wang Lin ambillah zirah besi tersebut. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sana ada lukisan yang menggambarkan para praktisi bertarung melawan sosok raksasa. Lian bingung. Setelah dilihat-lihat, sosok raksasa itu sangat mengerikan. Disebut juga sebagai 8 Shinkushen atau 8 bintang dewa kuno. Itu berarti dulunya alam abadi bersama dengan alam dewa kuno sempat terjadi pertempuran yang sangat brutal, guys. Dewa kuno musuhnya praktisi abadi ini. 竟然有如此惨烈一战，先界鱼骨神一族。 Wali sempat membaca sedikit catatan sejarah yang ditulis oleh seseorang di sana, menuliskan pada tahun ke-16 alam abadi, kedatangan dewa kuno membawa pertempuran besar. Itu menghasilkan kehancuran bagi semua harta tertinggi yang dimiliki para praktisi abadi. Dan setelahnya di tahun ke-19 alam abadi mereka diserang habis-habisan. Sampai-sampai sang kaisar abadi juga harus turun tangan. Tetapi dia meninggoy dalam pertempuran itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ketika kaisar abadi meninggoy, muncullah pemandangan mengerikan yang tidak pernah dilihat oleh alam abadi ini, yaitu kehancuran, guys. Jadi sebenarnya kaisar abadi itu salah satunya adalah Kejuyan, pemilik roh pedang yang tadi. Dia kan kalah ya. Sang penulis melawan dewa kuno tanpa ada rasa takut. 纵战古神所见，现不亲也狂，指天而。 Akan tetapi di saat itu tiba-tiba jiwanya tergoncang. Seakan-akan muncul ketakutan yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Gara-gara pertempuran yang begitu besar, membuat dia ketakutan dan segera kabur dari sana. Tapi saat kabur pun dia merasa ada sosok mata yang terus mengikuti dia. Dia sempat melihat sosok itu sekilas, tapi sampai akhirnya keluar. Tidak sempat dia lukiskan sosok tersebut karena keburu dia meninggoy. Membuat Wali penasaran, emangnya apa yang dilihat oleh penulis itu ya? Berdasarkan apa yang dia lihat dari pertarungan Kejuyan di masa lalu, alam abadi ini memang sangat kuat tetapi tetap hancur, guys. Lantas apa yang menghancurkan mereka coba? Apa dan siapa gitu? Siapa ya? Penasaran juga nih Mimin jadinya nih. 非比寻常，李兄，此究竟是因何而灭？ Dia menyimpan semua catatan itu dan memperingatkan kepada Leon agar semuanya di sini jangan ditujukan kepada orang luar untuk menghindari bencana besar dan kekacauan. Setelah itu semua, Wali berencana pergi mencari tempat tenang dan mengasingkan diri. Maka Leon serahkan sebuah token giok komunikasi. Jadi kalau Wali pengen cari dia, cukup gunakan token itu, pasti langsung tahu lokasi Leon berada. Dan juga bisa digunakan untuk ngobrol lah. Semua harta yang sudah mereka kumpulkan, Wang Lin suruh pilih Leon mau yang mana. Akhirnya dia pilih harta-harta pedang. Jadi dibagi secara adil lah guys, dan mereka pun berpisah. Mereka pergi ke jalan berbeda. Leon merasa Wang Lin bakal menjadi bintang terkenal di alam surgawi petir ini karena sosoknya yang begitu hebat dan tegas. Sebaliknya juga Wang Lin merasa Leon ini bakal menjadi orang hebat gara-gara dia memiliki kemampuan formasi yang luar biasa mantap. 这此方定会一鸣惊人，名形势力挽过绝。 Mimi yakin mereka berdua bakal bertemu lagi sih, apalagi kan mereka punya token komunikasi. Nanti Wang Lin dalam kondisi terhimpit atau sebaliknya pasti akan saling memanggil satu sama lain. Mimi udah pernah bahas sebenarnya guys.
Cuplikan spoiler mereka bertemu lagi. So kita lihat di part 152 siang nih yang bakal rilis lagi di minggu depan, oke? Jadi nantinya kita semua bakal melihat. Baru aja berpisah guys, tiba-tiba Leon udah kena masalah. Dibuat sekarat sama 3 orang sombong. Tepat waktu Wang Ling pun muncul. Dia membungkam mereka dalam waktu singkat, jadi bakal ada pertempuran besar. Nah nanti juga mereka bakal masuk ke sebuah tempat gitulah. Ada sebuah segel yang Leon buka dengan formasinya. Itu menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat ke atas langit, membuat orang-orang di sana auto mengira ada harta bagus yang muncul dari bumi. Wah, langsunglah para praktisi berkumpul ya kan. Tapi Wang Ling sudah menunggu-nunggu hal itu dan tuar. Tampaknya bakal Wang Ling serang mereka nih. Tapi apa tujuannya ya? Kita tunggu lagi di minggu depan ya guys ya. Satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.